جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لازيني Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Al-Maqawah Bapak Haji Mamunadu, Ketua Pembina, Penasihat serta seluruh pengurus jamaah Majelis Al-Maqawah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala curahan rahmat, nikmat serta taufik hidayah-Nya lah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman dan di akhirat kelak. Kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al-Maqawah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita sampai ikuti lantunan sholat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan sholat Nabi segala pintu-pintu langit terbuka, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan sholat Nabi dipandu oleh rekan kita Ketua Majelis Al-Maqawah Bapak Nanayana. Dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma naqulu ya wasi'al kauni. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal bariqaini min urabin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Nabiuna fala habun abarafil qawlila minhu wa la ta'ami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحمين. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا قوم الخلق مالكا ألوذ به سواك عند حلول الحديث العالمين. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يعترف بعض الله مطلقا أبدا وما تثابت أشرف بمدى زمني. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا إلك السلام رحمتي من زلتي عظمت إن الكبائر في الكفران كالأمم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والأهل والصحب ثم مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku jamaah obat yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan penjelasan hadis Bukhari yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad Manana di Wasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama menikmati tempat yang paling mulia ini, sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu memang banyak yang senang mendekatinya, apalagi penguasa. Orang demen sama penguasa itu ngapain sebetulnya? Demen sama presiden, deket presiden, kayaknya kalau deket presiden enak gitu ya. Kalau kita rada deketan deket wali kota gitu enak gitu. Kenapa sebetulnya? Ya, enggak usah dijawab situ. Ya, memang ada karakter, ya, ada karakter pada penguasa. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah ini adalah bagian dari cara Allah memperlihatkan, membedakan seperti apa penguasa yang benar dan penguasa yang tidak benar.
Sudah tentu dalam perjalanan kehidupan Rasulullah sebagai penguasa Rasulullah kan ya. Dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, setelah itu ya, setelah berakhirnya Khalifah Al-Arba'ah itu muncul suasana-suasana kepemimpinan yang Muawiyah dan berikutnya. Saya tidak terlalu memahami itu, tapi proses itu ada. Tapi muncul juga pemimpin yang terbaik pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang hidup ini harus begitu, nggak mungkin benar-benar terus yang mimpin ini. Ya mudah-mudahan aja kalau kita nggak tahu kemarin nanti punya pemimpin presiden bener apa enggak? Kadang-kadang kita bilang benar susah, bilang salah susah juga ya. Artinya proses itu harus terjadi, ya. Maka muncullah zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Setelah Rasulullah memimpin, Khulafaur Rasyidin memimpin dengan segala keindahannya lah. Kalau dalam sejarah disebut zaman emas, ya. Nah sekarang saya nggak tahu zaman apa sekarang ini. Zaman perak enggak, zaman besi atau zaman apalah gitu ya. Karena sudah suasana ini begitu mengerikan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mazdada rajulun minas sultan kurban illa jdada minallahi bu'dan. Wala kasurat atba'uhu illa kasurat syayatinu. Wala aksaru malahu illa stadda hisabuh. Tidaklah seorang semakin dekat kepada penguasa, melainkan ia semakin jauh dari Allah. Dan tidak sekali-kali ia makin bertambah pengikutnya, melainkan semakin bertambah pula setannya. Serta tidak sekali-kali ia semakin bertambah hartanya, melainkan semakin bertambah pula pada perhitungan hisabnya. Jadi ya sudah tentu sultan, ya pemimpin yang tidak amanah. Harus kita akui ada pemimpin yang tidak amanah, ada pemimpin yang amanah. Maka ketika pemimpin itu tidak amanah, ini dikatakan kalau orang mendekati pemimpin tidak amanah, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Maka kalau antum senang sama pemimpin atau penguasa, maunya ngapain? Harus jelas. Supaya, karena hadis ini menjelaskan, kalau ente dekat dengan penguasa, berarti ente akan jauh dari Allah. Berarti kalau kita dekat pemimpin yang tidak amanah. Tapi kalau pemimpin itu amanah, sudah tentu adalah mendekatkan kita kepada Allah. Maka semakin pemimpin yang tidak amanah itu semakin banyak pengikutnya, maka setannya pun semakin banyak. Hartanya pun semakin banyak. Ya. Jadi pemimpin yang tidak amanah dengan banyaknya pengikutnya atba'uhu, maka setannya pun semakin banyak. Dan sekaligus hartanya pun semakin banyak. Kita melihat dalam tarikh, dalam sejarah, sebut tadi Indonesia ini. Ada pemimpin yang memang betul-betul dia miskin karena memang amanah. Tapi ada juga penguasa yang luar biasa. Sampai harga jam 11 miliar. Ya. Apa enaknya jam 11 miliar itu? Ya Allah. Ya. Sekali-kali kita boleh pakai sebentar aja gitu ya. Kayak gimana sih ya? Antara yang 100.000 sama sejuta sama yang 11 miliar itu bedanya apa ya? Ya. Kayaknya kalau 11 miliar kalau ada cewek langsung nyamperin kali ini ya. Ya, itulah memang dunia begitu. Ya, makanya antara penguasa, kalau di sini berarti
penguasa, setan, dan harta. Ketika penguasa itu tidak amanah. Jadi tiga ini akan ketemu. Ya, kalau dia penguasa tidak amanah, maka setan akan semakin mendekat dan banyak pengikutnya sekaligus hartanya. Nah, maka antum yang dekat dengan penguasa tidak apa-apa. Ya, siap enggak menghadapi penguasa itu? Makanya jangan sampai kita dekat dengan penguasa tetapi semakin jauh dengan Allah. Ya. Karena masalahnya di sini, ya. Dan penguasa itu kan sifatnya sementara, ya, sangat sementara. Makanya di dalam hidup ini tidak ada yang setia, ya, tidak ada yang setia. Yang setia kita usahakan hanya kita dekat dengan Allah. Kita miskin ini Allah masih demen sama kita. Kita ahli maksiat saja sebetulnya Allah masih demen sama kita. Ya, Allah masih nunggu kapan ente berhenti maksiat. Ya, jadi proses kehidupan yang ada pada manusia itu semua Allah akan cinta kepada mereka. Menunggu kesadaran. Maka seberapa keadaan kita ini, ya, jangan sampai kita jauh dengan Allah. Ya. Orang merasa ahli maksiat bisa jadi saya tahu dosa saya banyak. Dia tahu. Ya. Tapi memang dia belum bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi dia mengatakan dosa saya banyak. Dan ketika mengatakan dosa saya banyak, dia mengakui, Allah senang kepada orang itu. Ketimbang merasa orang tidak punya dosa. Dan maka Rasulullah menjelaskan hadis ini sudah tentu adalah berhati-hatilah dengan penguasa. Ya. Atau kalau antum jadi penguasa, hati-hati. Jangan menjadi penguasa yang diikuti oleh setan. Sudah tentu ketika penguasa itu tidak amanah. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penguasa itu, di sekitar penguasa itu ada orang baik dan orang tidak baik. Penguasanya mungkin baik, penguasanya, ya, tapi orang di sekitarnya belum tentu. Ya, wallahu alam, di tengah-tengah manusia atau di kampung kita ini kan juga sama. Wa na'udzubillahi min dzalik, mungkin dalam satu keluarga saja gitu ya. Ya, dalam satu keluarga saja ada anak memang yang tidak, sebut saja uququl walidain, yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Itu dalam satu keluarga. Apalagi keluar dari rumah, satu RT, keluar lagi RW dan begitu berikutnya. Maka kita harus memastikan siapa yang dekat dengan kita secara manusiawi. Dan ketika kita dekat dengan orang, apa yang mau kita dapatkan dari orang itu? Yang pasti, ada mengatakan, Rasul mengatakan, melihat seseorang itu melihat siapa temannya. Perhatikan teman-temannya. Makanya kan ada satu cerita itu, kalau kamu ingin tahu seseorang, jangan tanya dianya, tanya temannya. Anil mar'i la tas'al wasal an qorinihi. Yang lebih hebat lagi, tanya sama orang yang benci sama dia. Ya, bisa jadi ucapannya itu benar, bisa jadi. Ya, ketika seseorang benci kepada orang lain, coba tanya bagaimana dia itu. Memang ada dua kemungkinan jawabannya. Makanya kan aduun akilun khairun min sodikin jahilin. Ada pepatah,
musuh yang pinter itu lebih baik daripada punya teman yang bodoh. Kita punya teman yang hebat itu, punya musuh yang hebat itu lebih baik. Karena kita akan terus berusaha menjadi lebih baik. Daripada punya teman yang bodoh, nyusahin. Ya. Nah, ternyata di sekitar penguasa itu ya ada orang-orang yang merongrong. Ya, makanya ya kalau presiden di sekitarnya itu tidak semuanya orang baik. Ya, apalagi presiden sekarang ini, sisa-sisa yang kemarin masih ada di presiden. Harus kita akui. Memang tidak mudah secara politis. Makanya Rasulullah mengingatkan, ma ba'asallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatani. Bitonatun ta'muru bil ma'ruf wa tahassunu alaihi wa bitonatun ta'muru bisyarr wa tahassunu alaihi fal ma'sum man asamallahu ta'ala. Tidak sekali-kali Allah mengutus seorang nabi dan tidak sekali-kali dia mengutus seorang khalifah kecuali disertakan dua kawannya. Pertama, kawan yang memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf serta memberinya semangat untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf. Dan yang kedua, ini kawan yang memerintahkannya kepada hal-hal yang buruk serta memberinya semangat untuk mengerjakannya. Jadi ada dua memang. Dua model manusia. Yang satu mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan, yang satu mengarahkan kepada keburukan. Cuma masalahnya ketika itu si penguasa sadar enggak? Kalau dia di sekitarnya itu ada orang yang memang itu akan menjerumuskannya. Ya saya tidak tahu lah suasana politik sekarang ini. Ya ternyata yang menggerakkan demo ini adalah dalam rangka menjatuhkan Prabowo. Tapi semua itu susah kita memahami. Jangan terlalu serius lah memahami itu. Ya, ya kita tetap berdoa saja. Ya, karena memang kalau kita kembalikan kepada semua keadaan di dunia ini, sebab itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau punya pemimpin yang baik, yang enak, tiap bulan ngasih duit, enak apa enggak? Belum tentu enak. Ya. Karena bisa jadi dengan saking enaknya kita tidak kreatif, tidak punya jiwa berjuang, berbeda. Makanya kadang-kadang asyik juga kita ini, ya. Bagaimana kita di Al-Aqobah ini nggak ada negara ngasih duit sama kita, tapi kita masih bisa makan bareng-bareng, gitu kan ya? Artinya kalau kita ini mau melakukan apa yang menjadi keinginan kita dan kita sadar betul Allah akan menolong kita, akan terjadi. Ini masalahnya kan kita terlalu enak. Kecuali kalau sudah umur 70 barulah. Ya. Kalau antum yang sudah umur 40 ke bawah, jangan berpikir dibantu orang. Berpikirnya memberi kepada yang lain. Sebab punya keinginan itu, punya cita-cita itu, Allah akan memberikan jalan. Bangun pagi subuh kan itu ya. Yang bangun pagi subuh banyaknya yang muda apa yang tua? Nah itu masalahnya. Ya. Jadi kalau antum punya motivasi, punya keinginan, itu akan terjadi. Ya. Makanya kita yakini saja, apapun yang terjadi dalam kehidupan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ya memang kemarin kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak amanah, muncullah sisa-sisanya, muncullah akibat-akibatnya,
kita yakini inna ma'al usri yusra. Ya. Makanya semua harus kita kembalikan suasana, karena memang di dalam kepemimpinan terjadi di sini ada orang yang mengarahkan kepada kebaikan, ada orang yang mengarahkan kepada keburukan. Walaupun teman-teman sekalian, resiko itu akan tetap kembali kepada dirinya sendiri. Ya, saya tidak tahu kalau kemarin rumah yang dibakar-bakar itu, ya, apakah memang betul-betul itu perbuatan dirinya sendiri atau tidak? Tapi paling tidak ada kemungkinan itu. Ya, makanya orang itu tidak bisa aman sebetulnya. Ya, orang melakukan kejahatan, keburukan, tapi nggak ditangkap polisi, nggak ditangkap hakim dan lain sebagainya, sepertinya aman kan? Akhirnya Allah akan memperlihatkan, inilah yang disebut dengan Allah masih menutup aib setiap diri manusia. Nah kalau sekarang ternyata gitu kan ya, begitu keadaan terjadi seperti ini, kenapa begitu mudah mengatakan tolol, begitu mudah? Memang itu dalam rangka Allah membuka aibnya. Itu cara Allah saja. Gara-gara apa? Gara-gara cuma ngomong tolol doang. Ya, tapi semua keadaan berubah. Gara-gara joget doang. Padahal ente suka pada joget juga kan ya? Jadi keadaan yang kecil itu memang bisa berdampak, ya, dalam rangka membuka aib. Kita ini kan sebetulnya punya aib nggak? Punya, cuma Allah masih jaga. Masih kita bilang dia mah orangnya baik. Padahal sebaik-baiknya orang tetap nggak baik sebetulnya. Tapi karena aibnya ditutup oleh Allah, maka baiknya kelihatan. Nah maka pemimpin ini adalah, ini karena masih ada yang muda-muda mungkin besok mau jadi pemimpin gitu kan, ya, ya. Karena bagaimanapun kita ini tidak pernah tahu. Maka kalimat yang terakhir yang penting dalam hadis ini, wa tahassunu alaihi fal masum man asumallahu taala. Nah kecuali keadaan apapun itu tidak akan merubah dirinya kalau dia dijaga oleh Allah. Ini masalahnya yang jaga kita siapa? Ya, kita sebagai orang tua, ya, kita bertanggung jawab kepada istri, bertanggung jawab kepada anak-anak. Apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita soleh dan soleha? Nggak ada yang jamin. Ya, hatta dia anak ustadz sekalipun kira-kira begitu, nggak ada yang jamin. Tapi yang harus kita pahami adalah seberapa kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya, dekat dengan Allah kita seperti apa. Saya sering mengatakan sebetulnya ibadah kita ini udah serius apa belum? Gitu kan ya? Kita pengen kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seberapa keseriusan kita dalam ibadah kepada Allah? Karena akhirnya nanti kalau sudah maksum, kalau kita sudah dijaga oleh Allah, keadaan apapun tidak akan mempengaruhi. Negeri ini rusak dan lain sebagainya, kalau kita terus dekat dengan Allah, kita dijaga oleh Allah. Nah cuma tadi masalahnya adalah, karena memang kalau sudah urusan penguasa, yang ada dalam pikiran kita apa? Dunia. Yang lebih gampang lagi kalau udah urusan penguasa, yang ada dalam pikiran kita proyek. Ya itu. Nggak jauh dari itu kan? Nggak jauh dari itu. Ya. Sehingga dunia menjadi bagian tujuannya. Karena apa? Kalau orang sudah cinta dunia, ya, itu tidak mungkin cinta kepada Allah. Nggak ada teori dua, saya cinta dunia dan cinta Allah, nggak ketemu. Kalau dia sudah cinta dunia, pasti dia akan tinggalkan urusan dengan Allah. Tapi kalau cinta Allah, insya Allah dunia
dapat. Jadi teorinya nggak bisa. Makanya sesibuk apapun antum karena punya tanggung jawab terhadap istri dan anak, ya, sampai meninggalkan perintah Allah, itu tetap tidak akan memberikan kebaikan. Saking sibuknya nyari dunia, gitu kan ya, sholat berjamaah yang 5 waktu aja, 1 waktu aja nggak sempet. Apalagi 5 waktu. Kan saya dengan urusan keluarga juga urusan tanggung jawab, betul. Makanya di sini kan nanti ada antara hawa nafsu yang mempengaruhi kita. Dengan gampang lagi setan mempengaruhi kita. Nah makanya kita ini kan semua penguasa bukan? Penguasa sebetulnya. Ya, kita ini penguasa. Apalagi memang ada kekuasaannya. Pak RT itu penguasa, Pak RT. Pak RW itu penguasa, ya. Maka kalau apa-apa datang ke Pak RT, kasus dulu di Tanah Tinggi itu mau bangun gereja kalau nggak salah, ya. Yang dapat duit banyak siapa? Pak RT, ya. Ketika dia izin dulu, memang itu semua ada kesempatan. Cuma apakah mau jadi penguasa yang amanah atau penguasa yang tidak amanah? Itu kemungkinan tuh ada. Maka kita juga termasuk diri kita ini semua penguasa. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi kita. Maka jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita, kita semakin jauh dengan Allah. Ini yang alasannya tadi dengan penguasa kan apa? Dengan dekat dengan penguasa, jauh dengan Allah. Padahal kita tidak mungkin jauh dengan Allah. Harus dekat dengan Allah. Makanya dalam hidup kita ini pastikan apa yang menyebabkan saya jauh dengan Allah. Sudah tentu bukan hanya penguasa saja. Ya, makanya yang bisa menyebabkan kita jauh dengan Allah adalah urusan dunia. Kekuasaan itu kan soal urusan dunia saja. Ya. Walaupun tidak kita mendapatkan penguasa, pemimpin yang betul-betul dia memang amanah. Saking amanahnya, dia memang tidak memiliki harta yang banyak. Tapi yang rakus sampai punya jam 11 miliar. Itu contoh sudah. Ya, contoh sudah. Ternyata ada jam harga 11 miliar. Ada yang lebih mahal lagi nggak kira-kira? Iya. Begitulah manusia kada urusan dunia. Makanya apapun yang ada di sekitar kita, jangan sampai kita semakin jauh dengan Allah. Apalagi urusan dunia. Ya. Dan itu sudah terbukti kisahnya Sa'labah. Makanya yang rajin ngaji, yang rajin ke masjid itu dunianya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi mudah-mudahan berkah. Amin. Iya, coba perhatikan. Ya. Saya selama bertahun-tahun tuh ngaji di masjid yang ada di sekitar Cipondo ini nih, ya. Saya orang Tangerang tapi banyaknya di Kecamatan Cipondo. Ya. Itu kali tuh ikut wali kota, ikut ngaji gitu nggak pernah juga itu. Dari sekian itu. Camat. Ya. Ya wallahu alam. Faktanya begitu. Makanya saya sering bercandakan kalau pengajian Sabtu Minggu itu. Ya. Ini alhamdulillah pada rajin ngaji ini Sabtu Minggu. Emang nggak punya duit ya mau ke puncak ya. Kalau punya duit udah ada di puncak kali kira-kira gitu ya. Artinya memang hidup ini ya nikmati yang sudah Allah berikan. Insya Allah ini kebaikan yang sangat sempurna yang sudah Allah berikan kepada kita selama kita mensyukurinya. Nggak punya duit hari Sabtu, alhamdulillah nggak puncak, datangnya ke majelis taklim. Enakan ke puncak, enakan ke majelis taklim. Majelis taklimnya yang di puncak, berarti begitu ya. Majelis taklimnya yang di puncak. Nah, bagaimana menikmatinya? Nah, itulah gambarannya. Ya makanya kita menikmatilah. Nanti kita ada tadabur itu sekaligus menikmati.
ya, bahwa memang hidup ini harus tanawu. Dalam tanawu itu banyak seninya. Ngaji masa di masjid melulu gitu kan? Ngaji masa majelis taklim melulu, ngaji boleh nggak di kafe gitu kan? Boleh gitu. Ya. Masalahnya apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita jauh dengan Allah. Itu kaidahnya di sini. Ya. Maka apa yang antum punya yang Allah sudah berikan kepada kita, apakah semakin kita dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Ada nggak orang yang tambah umurnya tambah jauh dengan Allah? Ada. Mestinya kan, tambah umur tambah dekat dengan Allah. Ya makanya kalau anak-anak muda masih kesiangan subuhnya, kita yang tua-tua harus maklum aja. Nah kira-kira gitu ya. Emang dia mah tidurnya belum banyak. Kalau yang tuanya kan tidurnya udah banyak kira-kira gitu. Ya sama lah dengan anak-anak kita. Kita bangunin anak kita subuh susah apa gampang? Susah. Ya sabar. Ya. Sampai dulu anak saya itu bangunnya itu 6:30. Sudah mandi jam 6 bangun 6:30. Saya bilang sholat subuh. Kata dia, Pak, waktu subuh kan udah habis ini. Karena dia ini, Anda tahu kan ya, waktu subuh udah habis. Saya bilang, buat kamu masih ada. Coba kalau bilang udah habis, saya nggak usah sholat. Besok begitu lagi dia. Ya, saya bilang buat kamu masih ada. Ayo kamu sholat tuh. Kayak begitu tuh Pak ya. Ya, anak pinter tahu dia. Udah kesiangan berarti waktu subuh sudah habis. Saya bilang buat kamu masih ada. Allah masih sayang sama kamu. Karena kamu kesiangan masih ada, insya Allah terima. Padahal waktunya subuh udah habis, tapi enggak apa-apa. Begitu kita, ya. Dalam proses mendidik itu memang tidak gampang. Orang itu yang harus kita bisa ambil kesimpulan kan kalau sudah mati. Kalau masih hidup kita harus sabar. Makanya ini ada, ya Allah, orang susah banyak diajak ngaji. Biarin, sabar aja. Nanti insya Allah. Ya, ini masalahnya yang sudah masuk jangan keluar. Ya, kita berharap yang keluar suruh masuk. Sebut saja suruh masuk ke Aqobah, suruh ikuti Aqobah. Ya, susah apa gampang? Susah, kita sabar. Datang satu, pergi 3. Makanya pastikan antum yang sudah menikmati Aqobah ini tahan. Setan lagi ngilik antum nih. Ngaji di situ mah nggak enak. Ustadznya nggak enak. Paling bilang wah nanti ada lagi godaannya itu ya. Macam-macam. Dijelaskan terus sama setan itu. Situ mah payah, teman-temannya kurang akrab. Pokoknya dijelasin dah. Tahan. Pastikan Aqobah ini sudah menjadi tempat yang mulia. Kita masuk ke dalamnya. Pasti ada godaan. Dengan berbagai alasan. Nah makanya diantaranya yang terakhir ya tadi urusan penguasa, karena ini nggak ada penguasa pejabat tinggi, nggak ada ya, tapi kita sadari ya, makanya bagaimanapun kita bergaul dengan siapapun pastikan tidak menjadikan kita jauh dengan Allah. Itu kuncinya di situ ya. Makanya dalam pembahasan ada pertanyaan, boleh nggak kita bergaul dengan preman? Boleh kalau ente bisa mempengaruhi preman. Masalahnya ente bergaul dengan preman akhirnya jadi preman. Ya, harus ada kepastian sikap. Ya, karena bergaul dengan orang-orang baik saja itu bisa jadi nilainya berbeda. Maka ini Aqobah ini kan kita bergaulnya dengan tempat. Cuma di tempat inilah mudah-mudahan banyak orang-orang yang soleh. Kalau tempatnya sudah oke, sudah soleh tempatnya, majelisnya sudah oke. Ya, karena kata Rasulullah, siapa yang hadir ke majelis ilmu, kalimatnya hudur ila majlisil ilmi. Kalau dia hadir ke tempat ilmu ini, ke majelis ilmu ini, ya
pahalanya seperti sholat 1000 rakaat, seperti menjenguk 1000 orang yang sakit, seperti mendatangi 1000 orang yang meninggal. Itu pahalanya, majlisnya. Makanya saya tidak, kalau ada yang ngantuk-ngantuk dikit, nggak apa-apa di majlis. Emang di majlis tempatnya ngantuk. Ya, ma asaba abdun ba'da dhahabi dinihi bi asyadi min dhahabi basarihi wa ma dhahaba basaru abdin fasabaru ila dakhalal jannah. Nah, ini diantaranya orang yang hilang dari dirinya nilai agama, atau dengan kata lain, kalau orang sudah jauh dari agama itu sudah luar biasa. Ya. Artinya dia tidak akan menikmati hidup itu. Hilang nilai agama. Kalau agamanya si Islam, tapi sholat kagak, ngaji kagak, mabok jalan terus, nipu jalan terus. Nilainya gak ada. Maka itu adalah hal yang membahayakan. Ada lagi yang hilang dari manusia yang sangat mengerikan. Apa? Hilangnya 2 mata. Tidak bisa melihat. Tapi, nah ini dia. Tapi kalau orang tidak bisa melihat, dia sabar, 2 mata itu akan Allah ganti dengan surga. Kalau yang matanya buta dan dia sabar, itu sudah jaminannya surga. Kita ini yang matanya melek belum jelas. Antum mau masuk surga? Nah, matanya dibutain dulu. Ini kalimatnya begitu. Ya, hilangnya 2 mata karena tidak bisa melihat dan dia sabar akan ketentuan Allah, akan takdir Allah, awadahu bil jannah. Awadahuma bil jannah. Allah akan ganti dengan surga. Makanya saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat itu tetap, cuma bukan berarti buta kagak sholat, tetap sholat. Mengikuti apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuannya. Maksud saya adalah kita ini tidak buta. Maka jangan sampai kita hilang nilai-nilai agama kita. Jadi orang buta ada harapan diganti butanya dengan surga. Dan orang yang tidak buta jangan sampai jauh dari nilai-nilai agama. Karena tadi pertanyaannya, antum mending dibikin buta atau tidak mau melakukan nilai agama? Pilih mana? Faktanya sekarang kita tidak buta. Ya sudah, memang tidak ada pilihan. Kalaupun kita mau buta, diapain mata kita mau dicolok? Nggak mungkin. Maka Allah sudah memberikan kepada kita adalah bisa melihat. Ya, maka jangan sampai nilai agama kita, diri kita jauh dengan nilai-nilai agama. Kita jaga. Ya, sudah tentu ittaqullaha mastata'tum. Kita takwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi perbandingannya begitu. Jauh dari agama, ya, itu musibah. Tidak bisa melihat karena buta itu musibah. Cuma kalau yang tidak bisa melihat ini dia sabar, ya, dia ridho, dia akan diganti dengan surga. Nah sekarang kita yang tidak buta, apa kompensasinya? Nggak ada. Kompensasinya kita tidak buta adalah dengan melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Jadi nilai agama kita jaga. Sudah tentu sesuai dengan kemampuan kita. Karena bagaimanapun setiap diri kita ini punya kemampuan yang berbeda. Maka setiap kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun, lakukan. Ya. Selama itu kebaikan, lakukan. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang kita lakukan itu mendapatkan rahmat dari Allah. Contohnya sederhana ya, seperti perempuan itu yang sudah terkenal, kita kenal ya.
dia hanya melakukan itu. Dalam kisah lain, seperti seseorang yang menebang pohon. Karena dia bilang pohon ini kalau nggak saya tebang akan membahayakan orang lain. Dalam riwayat, gara-gara nebang pohon dia masuk surga. Artinya bukan nebang pohonnya. Yang namanya kebaikan sekecil apapun kita lakukan. Bisa jadi dengan kesungguhan kita datang ke Majlis Talim Al-Aqabah, inilah yang menyebabkan Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita tidak tahu jalan yang mana yang setiap hari kita melakukan sholat, infak dan lain sebagainya. Kita tak tahu lebah yang mana, ya pas di mana kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'akrama syabun syekhon lisinihi illa qayyadallahu lahu man yukrimahu inda sinihi. Ini yang muda-muda nih. Ya, yang muda-muda. Supaya menghormati yang sudah tua. Muliakan orang yang tua. Supaya apa? Besok yang muda bakal tua nggak? Nah, kan tua. Kalau lagi muda dia selalu memuliakan yang tua, besok tua juga dimuliakan oleh yang lainnya. Maka kalau kita sudah tua tidak dimuliakan, mungkin dulunya nakal gitu. Dulunya sama orang tua rada kurang hormat, ya. Ini yang sudah merasa tua, tapi ada yang lebih tua lagi kan? Saya sudah tua nih. Ada yang lebih tua lagi nggak? Ada. Dan begitu berikutnya. Apalagi yang masih sabun, yang masih muda. Bagaimana antum memuliakan yang sudah tua? Ya, apa yang antum bisa perbuat? Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri antum nanti. Kalau sudah tua, nanti akan dimuliakan oleh yang muda. Makanya kan guru karate, guru karate lah. Itu dia hati-hati ngelatih muridnya. Karena besok kalau dia udah sampai kepada ilmunya, yang ngajarinnya udah tua. Pasti kalah udah itu. Makanya kan ada istilah itu. Kalau guru karate itu ilmunya 10, nggak mungkin diajarin 10. Karena kalau diajarin 10, gurunya akan kalah. Maka diajarin 9. Cuma masalahnya dia diajarin 9. Besok dia ngajarin berapa? 8. Terus 7, 6 habis ilmu itu enggak. Makanya kalau ngajarin ilmu jangan kayak guru karate. Lama-lama hilang ilmunya. Ya karena dia takut dilawan sama muridnya. Maksud saya adalah menghormati orang tua ini adalah nilai orang muda itu sendiri. Karena sekaligus ketika dia masih muda dan menghormati yang sudah tua, nanti waktu tuanya dihormati oleh yang muda-muda. Ini pesan Rasulullah supaya kita kadang-kadang kan kita kurang hormat sama orang tua, apalagi sekarang ini, ya, yang naik motor, apalagi motor listrik udah lewat aja tuh orang tua, ya minimal senyum-senyum dikit atau apalagi bisa memberikan salam berhenti sebentar atau sambil jalan. Kadang-kadang kan kita kalau di kendaraan, ya kalau lebih tua berarti memang bisa memberikan kepada contoh kepada yang muda. Rasulullah itu waktu ketemu dengan orang tua, mau ke masjid ini, ya, beliau mau ke masjid ketemu dengan orang tua, nggak berani ngelewatin itu, jalan di belakang, sampai ya sebut saja agak terlambat datang ke masjid. Ternyata yang tua itu bukan orang muslim. Dia mau pergi kemana? Dia pikir mau ke masjid. Yang dihormati di sini bukan yang dihormati tuanya. Ini karena sekarang yang tua lewatin aja gitu. Iya. Rasulullah ketemu, tunggu, ikutin nih.
Dia pikir orang ini mau ke masjid, ternyata orang Yahudi. Nah, kita lihat dari hadis tersebut memberi pelajaran. Karena yang nggak bisa dikalahin kan umur. Ya, umur nggak bisa dikalahin kan? Nggak bisa. Maka hormati yang tua. Karena itu punya nilai nanti ketika dia sudah tua. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pertama, pemimpin memang dipengaruhi oleh urusan dunia. Maka setan akan demen terhadap orang yang demen sama dunia. Maka kita jangan merasa mau dekat dengan pemimpin, karena bisa jadi kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam kepemimpinan ini ada dua model manusia yang ada di sekitarnya. Yang satu mengarah kepada kebaikan-kebaikan, yang satu mengarah kepada keburukan-keburukan. Ya kalau sekarang mungkin yang baik misalkan Menteri Pertanian, ya, yang kurang baik siapa? Bahlil gitu misalkan. Nah, itulah itu jadi supaya agak jelas contoh hadisnya gitu ya. Nah, saya sebut namanya biar jelas saja. Ya, karena memang begitu kehidupan. Maka kita harus hati-hati. Yang terakhir adalah bagaimana kita memuliakan orang tua, apalagi orang tua kita, bapak kita. Yang tuanya saja kita muliakan, apalagi orang tua yang kita pahami sebagai orang yang paling mulia. Dan terakhir, hilangnya mata, hilangnya nilai agama itu adalah sebuah musibah besar. Tapi kalau hilangnya mata dia sabar, Allah akan ganti dengan surga. Kalau kita yang tidak buta, hilangnya nilai agama kita, apa yang mau kita dapatkan? Kecuali neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya mudah-mudahan kita mengambil nikmat dan manfaat. Hadirin, jangan sampai dengan bertambahnya harta, ilmu, namun berkurangnya usia kita malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun kita, pangkat apapun yang kita sandang, berapapun harta yang kita punya, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berasal dari Allah, bermula dari Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab. Demikian jawab saya. Dan selanjutnya seperti biasa kami menyampaikan sesi pertanyaan untuk satu orang saja. Manusia. Ya Pak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu hadis yang menyatakan bahwa suatu saat engkau akan menemui pemerintahan yang mana eksekutifnya itu seperti serigala, legislatifnya itu seperti eksekutifnya itu seperti singa, legislatifnya itu seperti serigala, dan yudikatifnya itu seperti anjing. Tapi satu sisi ada hadis yang menyatakan bahwa kita itu wajib mentaati umar atau pemerintahan. Kalau pertanyaannya bagaimana menyelaraskan antara pemerintahan yang sontoloyo dengan hadis yang menyatakan bahwa kita wajib mentaati pemerintah? Ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ketika ulil amri tidak ada kata ati'u. Kalau kepada Allah, kepada Rasul harus taat. Karena tidak mungkin terjadi penyimpangan. Kalau kepada umara ada kemungkinan. Ya, saya tidak tahu. Sebut saja kalau demo ini adalah dalam rangka melawan. Demo berarti taat nggak sama pemimpin? Tidak kan? Karena pemimpinnya juga tidak melakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Jadi kalimatnya tadi tidak kontroversial ya, ada syarat. Kalau buat umara, karena
La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk ya yang dia maksiat kepada Allah. Kalau atiullah wa atiur rasul tidak mungkin maksiat. Maka kalimatnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ketika ulil amri tidak digunakan kata-kata ati. Karena ulil amri kemungkinan tadi sebagaimana hadis tadi. Yudikatifnya gini, eksekutifnya karena terjadi. Nah, tinggal masalahnya tadi kita bisa nggak tidak taat kepada mereka dengan cara demo sebut saja. Itu memang nilai perjuangannya akan muncul di situ. Ya. Jadi kalau sekarang misalkan pemerintah ini, pemimpin ini tidak taat, artinya tidak taat ini tidak taat apa kalau dalam teori kepemimpinan? Tidak taat kepada undang-undang. Ya. Maka seberapa kita bisa melawan atau tidak mentaati? Tidak mentaati itu berarti bisa jadi melawan atau tidak melakukan. Maka kan jangan bayar pajak. Karena uang pajaknya dikorup oleh pemerintah. Berani nggak kita nggak bayar pajak? Berani nggak berani ya? Gitu kan? Artinya kita boleh tidak melakukan apa yang diperintahkan. Sebut saja contohnya, jangan bayar pajak karena uang pajaknya dikorupsi. Gitu kan? Itu melanggar undang-undang. Maka kita tidak boleh taat apa yang diperintahkan. Cuma masalahnya bagaimana caranya kita nggak bayar pajak. Dan begitu berikutnya. Jadi kalimatnya dia atiullaha wa atiur rasul. Tapi begitu wa ulil amri minkum tidak ada kata-kata ati. Berarti ulil amri itu ada yang perlu ditaati, ada yang tidak. Kapan ulil amri pemerintah tidak kita taati? Kalau la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Walaupun kita harus yakinlah dari pejabat-pejabat itu insya Allah masih ada yang baik. Ya, cuma nggak ketahuan baiknya masalahnya. Tapi kita yakin semua akan terungkap tadi, ya, akan terungkap orang-orang yang melakukan kedzaliman dengan cara dibuka aibnya. Saya tidak tahu ini sebagai betul-betul dibuka aib lah, minimal Sahroni, Eko, ya, saya tidak tahu apa ini cara Allah membuka aib mereka atau tidak, ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah memperlihatkan keadaan kehidupan kita ini. Fa'tabiru ya ulil albab kata Allah. Jadikanlah itu semua pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ya. Karena bagaimanapun kalau dia masih hidup mudah-mudahan habis ini Menteri Keuangan dia bisa lebih baik dan semua bisa lebih baik. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian ya sekalian karena waktu dua yang bisa kita sementara karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karenanya yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis diawali dengan doa sayyidul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan untuk kebersamaan, kebersihan meja majelis ini dilaksanakan dan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana. Dan jangan lupa pula kita raih pahala di dokter dengan salat Tuhan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Dul, makan Bang Dul. Nih ada jengki, ada ikan nih. Selamat menikmati. Iya, iya. Makan. Iya, siap.